Saya harap kamu pergi dari perusahaan saya. Saya melakukan ini bukan karena saya tidak menyukaimu, tidak mempertimbangkanmu. Saya melakukan ini sepenuhnya untuk cucu saya. Saya tahu, baik untukmu maupun untuk Anran, ini adalah hal yang tidak menyenangkan. Tapi kamu harus tahu kalian berdua tidak boleh bekerja di perusahaan yang sama. Tidak bisa tidak akan bertemu. Ketika bertemu semua orang akan merasa canggung. Dan Wen Jie melihatnya. Hatinya juga akan merasa tidak nyaman. Saya punya uang di sini. Jika tidak cukup, berapapun yang kamu butuhkan saya bisa memberikannya padamu. Saya percaya uang ini bisa membuatmu hidup dengan baik. Bahkan bisa memulai bisnis kecil. Manajer Hong. Uang ini tidak bisa saya terima. Jika itu bisa membelikan kebahagiaan untuk saya mungkin akan menerimanya. Tapi, uang tidak bisa membawa apa yang saya inginkan. Silakan ambil kembali. Kamu, Manajer Hong. Kamu tahu apa yang paling penting untuk saya saat ini? Adalah pekerjaan yang saya pegang ini. Selama ini, saya hidup di bawah tatapan negatif orang lain. Hanya pekerjaan saya sekarang yang membuat saya merasa bahwa saya adalah orang yang berguna. Selama ini saya bekerja dengan manajer Su. Bekerja keras tanpa henti. Ini sangat penting bagi saya. Tolong cabut perintahmu. saya mengerti. Ini adalah hal yang buruk untuk kalian bertiga. Tapi kamu harus paham kalian bertiga tidak bisa bekerja di tempat yang sama. Dan saya sangat paham. Hari-hari saya tidak banyak lagi. Ini permintaan terakhir saya padamu. Saya memintamu untuk pergi dari perusahaan saya. Saya mengerti. Ini adalah permintaan. Dan juga perintah. Baik, aku pergi. Manajer Hong. Aku hanya punya satu permintaan terakhir. Bisakah Anda membiarkan saya tinggal 1 bulan lagi? Hanya 1 bulan. Proposal yang kita kerjakan sekarang akan mulai menunjukkan hasil. Pada saat itu, saya akan mengundurkan diri sendiri. Manajer Hong. Kalau tidak ada hal lain, saya akan pergi dulu. Manajer Hong. Saya ingat saat kita pertama kali bertemu. Anda mengatakan sesuatu kepada saya. Tuhan tidak akan memberikan ujian yang tidak bisa ditanggung oleh setiap orang. Tapi kali ini saya merasa, ujian ini terlalu berat untuk saya. Kian Sun.
Halo, Ini saya Yedan. Yedan, kenapa di sana sangat berisik? Saya sedang di tempat kerja saya. Menelepon Anda. Tempat kerja saya adalah supermarket. Jadi suaranya sangat berisik dan ramai. Kapan Anda ada waktu bisa datang ke sini? Saya tidak jauh dari tempat kerja Anda. Anda menelepon hanya untuk ini. Sebenarnya saya hanya ingin mendengar suara Anda. Sudah makan belum? Kalau begitu setelah pulang kerja ngapain? Yedan, ada apa? Tentu ada. Saya hanya ingin mengajak Anda makan dengan baik. Hari ini kita makan hotpot yuk, karena sekarang saya sudah bekerja dan punya uang. Saya bisa mengajak Anda makan enak. Bagaimana? Kiansun, ada apa denganmu? Apakah tubuhmu tidak enak? Saya lelah. Kalau kamu lelah, berhenti saja dari pekerjaanmu. Jangan bekerja di sana lagi. Istirahat dulu, oke? Kiansun, saya beritahu kamu. Tubuh itu yang paling penting, kalau lelah berhenti saja. Halo Kiansun. Kak, dan kenapa kamu berdiri di sini melamun? Gak apa-apa kan? Aku rasa suara Kiansun kayaknya agak kurang enak. Gimana nih? Gak mungkin lah. Mungkin di sini terlalu berisik, gak apa-apa kok. Aku juga berharap dia baik-baik aja. Gak apa-apa, tenang aja. Kak, dan kamu bilang mau berubah. Aku gak ngerti kenapa kamu harus ajak aku ikut susah-susah. Udah, jangan banyak bicara ya. Kerja yang baik buat kamu, buat aku, buat keluarga. Semuanya ada manfaatnya ya, ayo pergi. Ye Feng. Barusan Bos Lin telepon. Suruh kamu bawa buku kas ini ke rumahnya. Ke rumahnya. Iya, Kenapa aku? aku juga gak tahu, tanya aja sendiri. Aku sibuk dulu ya. Oke. Silakan dinikmati. Anran, kita beneran udah tunangan ya? Aku kayak punya perasaan. Kayaknya gak nyata gitu. Aku juga ngerasa gitu. Mungkin karena keputusannya terlalu cepat, makanya ada perasaan kayak gitu. Anran, kalau ada waktu, temani aku ke Zhuji ya. Karena itu tempat kita pertama ketemu. Sejak pergi dari sana, aku belum pernah balik lagi. Karena di sana ada kenangan sedih kehilangan mama. Makanya aku gak mau balik. Tapi akhir-akhir ini, aku sering ingat tempat itu. Jadi kalau ada waktu, temani aku balik ke sana ya. Wenjie, akhir-akhir ini urusan perusahaan banyak banget. Kita baliknya nanti aja ya. Ya udah, nanti aja deh. Anran, kalau kita udah nikah, aku pasti bakal baik sama kamu, sepenuh hati sama kamu. Jalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan pasangan hidup yang bertanggung jawab. Aku akan bekerja keras untuk membuat hidupmu lebih baik, karena kamu adalah pilihanku, dan kamu adalah kekasihku. Anran, bisakah kamu melakukan sesuatu untukku? Apa itu? Maksudku nanti. Setidaknya saat kita bersama. Bisakah kamu tidak melihat ke tempat lain? Karena aku ada di sini. Tepat di hadapanmu. Tapi kamu malah melihat ke tempat lain. Ini membuatku merasa sedih. Seperti diabaikan. Aku tidak akan banyak menuntutmu. Aku hanya berharap saat kita bersama. Bisakah kamu lebih sering melihatku? Maaf ya Wenjie. Akhir-akhir ini banyak urusan. Otakku kacau balau. Kosong melompong. Aku akan berusaha membersihkan pikiranku. Beri aku sedikit waktu ya.
Ayo masuk duduk sebentar dulu. Tidak perlu. Ayo jangan sungkan. Rumah kami bukan sarang harimau. Apa yang kamu takutkan? Tidak, aku hanya datang mengantar buku kas. Duduklah sebentar, Linian. Mam, dia siapa? Dia Ye Feng. Hari ini aku tidak ke kantor. Jadi dia khusus mengantarkan buku kas. Untuk aku periksa. Halo Pak Hong. Halo? Linian? Kamu meninggalkan Yuan Shuai sendirian di taman. Apakah terlalu lama? Mam, Yuan Shuai bukan pertama kali ke rumah kita. Lagi pula, dia sudah menganggap rumah kita seperti rumahnya sendiri. Meninggalkannya sendirian di taman. Apa masalahnya? Toh dia tamu. Cepat ke taman lihat dulu. Ye Feng, ayo ikut aku ke taman. Minum jus dulu sebelum pergi. Nggak usah deh. Aku kasih buku kasnya ke kamu. Aku masih harus balik kerja. Nggak boleh. Kerja kapan aja bisa kok. Ayo ikut aku ke taman, minum jus dulu baru pergi. Buhu-buhu. Linian, ada apa? Tolong tambahin 1 gelas jus. Bawa ke taman, oke? Ye Feng pergi ke taman. Ye Feng, duduk-duduk di taman pasti enak banget. Yuan Shuai. Ye Feng, hai Yuan Shuai. Yuan Shuai, aku sengaja suruh Ye Feng antar buku kas perusahaan ke sini. Ye Feng antar buku kas perusahaannya dulu. Aku pikir, ini cuma alasan buat ajak Ye Feng ke rumah. Wah, ketahuan juga. Emang jagoan, pinter banget. Linian dari kecil gitu kalau mau main sama aku. Dia cari-cari alasan kayak pinjem PR gitu. Oh gitu ya. Sudah, jangan dibahas lagi. Ye Feng minum kopi dan makan buah dulu. Kamu gimana ke sini? Aku takut Bulin buru-buru. Jadi aku naik sepeda ke sini. Naik sepeda ke sini pasti capek ya. Nggak apa-apa, anggap olahraga aja. Kenapa naik sepeda ke sini? Nggak bisa naik taksi aja? Aku masih muda, ada tangan ada kaki. Kenapa nggak bisa naik sepeda ke sini? Lagian naik taksi mahal banget. Lihat nggak Yuan Shuai, dia mikirin dia. Tapi dia nggak ngerti. Ye Feng, kamu kenapa ke sini? Wenjun, aku sengaja suruh Ye Feng ke sini buat anterin buku kas perusahaan. Ye Feng ternyata kerja di tempat kesehatan Linian ya. Kamu harus baik-baik sama Ye Feng ya, sobat. Oh gitu ya, pasti dong. Siapa yang sobat sama kamu? Kapan aku pernah jadi saudara sama kamu? Maksudku, aku lebih tua dari kamu. Kalau ada masalah bilang aja. Aku pasti bakal ngejagain kamu. Udah deh, nggak usah sok jagoan. Aku tetap makan enak, tidur nyenyak. Lin Zong, buku kasunya buat kamu, aku duluan ya. Wenjun, kamu duduk aja. Nggak mau. Yuan Shuai, kapan kamu mulai ngajar? Bulan depan hebat. Kamu bilang dia doktor lulusan luar negeri ya? Nggak lama lagi dia bakal ngajar di universitas. Hebat banget kok, bisa tertarik sama yang suka ngejar cewek pekerja bebas. Wenjun, ngomong apaan sih kamu? Udah nggak usah ngomong lagi. Sebenarnya waktu di Amerika, aku juga pernah cuci piring dan jadi pelayan. Gak apa-apa kok, pahlawan nggak dilihat dari asalnya. Iya kan? Anak-anak orang kaya-kaya kalian bekerja cuma buat nambah pengalaman. Anak-anak orang miskin bekerja buat menghidupi keluarga, cari makan. Sama aja apa enggak? Wenjun ngomong apaan sih? Kamu ini udah kebiasaan hidup enak. Jadi sombong sok jagoan apa? Lepasin.
Lepasin nggak dengar ya? Mau berantem ya? Nggak lihat. Ini tempat apa? Ye Feng, kamu nggak usah sama orang kayak gini. Aku kasih tahu. Dari dulu pengen mukul kamu. Denger ya anak muda. Aku nggak lihat kamu adiknya Yedan. Udah lama aku marahin kamu. Nggak usah minta muka. Ye Feng, kamu nggak usah peduliin dia. Ribut apa lagi di sini? Nggak tahu ada tamu di rumah ya? Kalian ngapain sih? Gak apa-apa tante, mereka cuma. Linian, cepat bawa dia pergi. Emma, ini nggak salahnya Ye Feng. Wenjun dia yang keterlaluan. Linian. Maaf. Konflik ini aku yang memulai. Aku duluan ya. Ye Feng, Ye Feng. Ye Feng, Linian. Ye Feng. Lumayan tahu diri. Ye Feng, Ye Feng, tungguin aku dong. Ye Feng, Ye Feng. Tungguin aku bentar dong. Ngapain jalan cepet-cepet sih? Aku seharusnya nggak kesini. Kamu kenapa sih? Kamu sengaja manggil aku ke rumah kamu. Pengen bikin aku malu ya, kamu mau di sini. Lunasin semua rasa kesel yang dulu. Nggak gitu. Aku sama sekali nggak ada niat begitu. Kayak bos Lin kamu ini. Mungkin merasa ngerjain orang itu seru. Tapi jadi orang nggak boleh gitu. Kamu nggak boleh sembarangan mainin orang, ngerti nggak? Ye Feng. Sampai sekarang kamu masih nggak ngerti perasaan aku ya? Aku cuma pengen dalam keadaan yang natural. Kenalin kamu ke keluarga aku. Terus biar mama aku pelan-pelan nerima kamu. Biar kamu bisa sering-sering ke rumah kami. Jadi kamu bisa sama keluarga aku. Lebih akrab dan dekat. Aku minta maaf atas nama Wenjun. Jangan marah lagi ya. Sebenarnya aku nggak pernah merasa papa aku jadi supir orang. Itu hal yang memalukan. Papa aku itu orang yang kerja keras, totalitas dan dedikasi tinggi. Aku sangat menghormati dia. Aku juga sangat mencintai dia. Ye Feng, aku tahu. Sebenarnya aku juga suka sama Om Gen. Ini beneran jadi. Tolong jangan salah paham sama perasaan aku ya. Aku tahu. Dulu aku banyak salah. Aku minta maaf ya. Jangan marah lagi dong. Beneran merasa kamu salah ya? Jangan marah lagi ya. Baiklah, aku maafkan kamu. Aku cuma salah sekali ini. Jangan sampai terulang lagi. Ye Feng. Kalau bukan karena kamu adiknya Yedan, aku pasti menghajar kamu. Weh. Zheng Yinsheng, ya ini aku. Barang yang aku minta kamu siapkan. Besok harus siap ya, kamu tahu kan. Aku cuma mau konfirmasi aja. Sampai jumpa besok. Di sini lagi ada promo nih. Jie, dan kerjaan ini bukan kerjaan manusia. Capek banget. Kamu kira di game center ya gampang cari uang? Ayo sini lihat. Di sini lagi ada promo nih. Ada rasa baru juga bisa dicoba. Jus kelapa kemasan baru 19 yuan 1 lusin. Silakan dicoba. Hari ini ada beli satu gratis satu. Silakan dicoba gratis jus kelapa varian baru. Ayo sini lihat. 19 yuan 1 lusin Yedan. Abang Kun, Abang Kun. Ada waktu nggak?
Ada, tunggu, aku pulang kerja dulu. Aku tuangkan sedikit buat kamu. Terima kasih ya, Bang Kun. Bos, aku nggak ngerti. Cewek ini, kamu tuangkan minuman buat dia. Lalu di perusahaan kita masih ada aturan nggak? Kamu kok banyak omong sih? Aku juga tuangkan sedikit buat kamu. Xiao Yong tuang sendiri ya. Abang Kun, kamu bilang kamu sekarang sudah keluar. Harus bisa mandiri. Gimana kalau begini? Aku coba cariin kerjaan buat kamu di supermarket. Kamu kan badannya besar kuat. Misalnya jadi kuli angkut atau gimana? Pasti nggak masalah. Apa kuli angkut masa aku dulu? Aku bisa jadi kuli angkut. Kuli angkut bagus tuh. Kemarin aku juga mikir mau balik ke Suji nggak ya? Cari kerjaan apa aja. Saya tidak akan membunuh saya. Bos, apa kata Anran? Aku punya hubungan dengan Anran. Ye dan Raja Qianxing baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Masih sama seperti sebelumnya. Gentin mengakui kematian. Sebenarnya dia terlihat seperti ini sekarang. Aku cukup khawatir. Aku benar-benar berharap dia ada di depanku. Dapat berperilaku lebih rapuh. Tapi kau tahu dia. Di depanku, harus sangat kuat. Sekarang masyarakat ini. Jika Anda mencintai seseorang seperti Anda, itu membutuhkan keberanian. Aku mengagumimu. Ayo minum dan minum. Bos, cepatlah. Mie daging sapi mati kelaparan. Anda tidak makan mie tomat hari ini. Bos, jangan khawatir. Setelah hari ini, saya bahkan akan memberi Anda keuntungan. Setelah hari ini, saya tidak tahu apakah Anda dapat mengembalikan saya. Bos pasti punya uang. Lalu kau bilang besok. Tunggu saja. Bajingan raja kura-kura tunggu. Namamu Wang Jiangwo. Ya. Kau menyelesaikannya. Bagaimana Anda menyelesaikannya? Berapa banyak uang yang dia inginkan? Juga bukan ayahku. Saya harus menghormatinya dengan uang. Lalu bagaimana kau menyelesaikannya? Itu tentu saja cara yang paling cocok untuknya. Lagi pula, sejak saat itu Anda akan duduk dan bersantai. Insheng ya? Saya pikir. Mari kita ambil paman kita. Apa yang kau pikirkan? 2 orang bersama. Hidup begitu lama. Tiba-tiba dia diusir. Saya pikir orang akan mengatakan kita terlalu kejam. Lagi bilang, 1 orang tinggal di rumah sebesar ini. Dingin sekali. Sekarang dia sudah tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa kamu masih mikirin yang macam-macam? Oke. Ibu. Tahu kesepian kan? Tunggu sampai semuanya selesai di sana. Apa aku harus ajak kamu tinggal di rumah Hong? Sudah ya, Insheng. Jangan bilang hal seperti itu. Bohongin ibu kamu ya. Mau ajak aku tinggal di Villa Hong. Yang benar saja. Kamu benar-benar tidak bohong padaku ya? Benar kok, kamu sabar beberapa hari saja. Tunggu kabar baik dariku. Yufang, aku pulang. Pulang. Makan buah-buahan yuk. Buah-buahan segar sekali. Bagaimana kabar ketua direktur sekarang? Belum sepenuhnya sembuh. Baru-baru ini Wenji bertunangan lagi. Jadi Pak Hong sangat lelah. Dia terlalu khawatir dengan cucunya. Orang seusianya. Benar-benar membuat khawatir. Iya.
Anak itu Yufang Qiansun. Baru-baru ini tidak berencana pindah kembali ya? Aku suruh dia pindah kembali, tapi dia bersikeras tinggal di luar. Anak itu pintar dan mengerti. Tapi kalau ingat masa lalunya, kasihan sekali anak itu. Lalu orang tuanya di mana? Mana ada orang tua? Waktu kecil dia tidak tahu apakah di Zhuji, atau di mana dia dibuang. Kemudian keluarga Ma Chaizhao mengambilnya. Aku juga tidak terlalu tahu detailnya. Kamu bilang di Zhuji. Sepertinya. Qiansun kasihan sekali. Hal-hal waktu kecil sama sekali tidak ingat. Aku perkirakan waktu dibuang. Mungkin mengalami trauma, jadi dia kehilangan ingatan. Apa Qiansun pernah kehilangan ingatan? Iya, Yufang tempat Qiansun dulu tinggal. Pemilik restoran kecil itu dan istrinya. Apakah mereka punya anak bernama Zheng Yinsheng? betul-betul namanya Zheng Yinsheng. Mereka tumbuh besar bersama. Ketika tinggal di rumah mereka, Zheng Yinsheng sering menggertak Qiansun, membuat Qiansun menderita banyak. Kasihan sekali. Iya. Bagaimana kamu kenal Zheng Yinsheng? Zheng Yinsheng. Wang Qiansun. Kamu kenapa? Aku harus pergi sebentar. Kamu mau kemana? Ada urusan mendadak. Pulang cepat ya. Oke. Kamu pulang saja, aku akan ke rumah villa itu. Yinsheng, kamu benar-benar akan pulang. Kalau kesepian tahanlah 2 hari lagi. Aku akan cari cara untuk membawamu ke villa itu dan jangan pedulikan paman. Oke, Aku pergi. Yinsheng hati-hati ya. Oke. Minum yang banyak enak loh. Kamu saja yang minum tidak bisa. Kalau kamu ingin tahu rahasia, kamu harus minum beberapa gelas lagi rahasia. Rahasia apa? Kalau begitu aku minum. Tuang lagi. Ayo 1 gelas lagi. Ayo. Bagaimana sekarang bisa kasih tahu aku? Rahasia kamu. Jangan bertele-tele langsung saja. Sebelum bicara kamu harus janji satu hal. Apa itu? Kamu harus jaga keamanan aku. Apa maksudnya keamananmu? Karena rahasia ini, aku hampir kehilangan nyawa. Aku akan memberitahumu kebenarannya. Kamu harus melindungi keamananku. Apakah keselamatanmu terancam? Ya. Itu adalah Zheng Yinsheng si penipu. Dia menyuruh orang untuk memukulku seperti ini. Aku hampir kehilangan nyawa. Apakah Zheng Yinsheng yang kamu maksud adalah Wen Jun? Dia yang menyuruh orang untuk memukulmu ya? Si penipu ini. Secara lahiriah terlihat baik. Tapi sebenarnya hatinya sangat jahat.
untuk menyamar sebagai Suenjun. Dia tidak segan mengancam nyawaku. Apa menyamar sebagai Suenjun? Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa Zheng Yinsheng melakukan ini? Karena sejak awal, aku tahu semua tentang hal ini. Cucu dari ketua grup Long Tiantang. Bagaimana bisa sampai ke rumahku? Bagaimana Zheng Yinsheng bisa masuk ke rumah mereka? Dan siapa sebenarnya cucu ketua itu? Aku tahu semuanya dengan jelas. Apa? Wang Qiansun. Kalau begitu, Wang Qiansun adalah cucu asli dari Hong. Benar sekali. Bagaimana bisa seperti ini? Kalian bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Aku tahu, aku telah melakukan kesalahan besar. Aku datang dengan perasaan menebus dosa untuk berbicara denganmu tentang hal ini. Sekarang aku akan memberitahumu kebenarannya. Kamu harus menepati janjimu. Kamu harus melindungiku. Apa benar sudah menemukannya? Apakah sudah menemukan cucuku? Benar tidak ini kali ini benar-benar ditemukan? Hong benar. Benar sudah menemukannya, dia bernama. Cepat katakan siapa dia Hong. Kamu tidak boleh terlalu emosi dalam kondisi tubuhmu sekarang. Benar seperti ini. Dia saat ini bekerja di perusahaan kami. Dan sebelumnya tinggal di rumah kami. Untuk beberapa waktu. Namanya Wang Qiansun apa? Wang Qiansun Pak Hong. Yaitu orang yang dikaitkan dengan Anran dalam skandal. Kalau begitu beritahu saya di mana dia Pak Hong. Sebelumnya. Yaitu bersama Su Wenjun yang sekarang. Tinggal di penginapan yang sama. Saat kecil karena kecelakaan. Kehilangan semua ingatannya. Dan semua ini sudah saya konfirmasi. Kalau begitu di mana dia? Saya tahu di mana dia. Apakah Pak Hong mau menjemputnya? Tidak, saya akan pergi sendiri. Saya ingin melihat cucu saya. Keadaan kesehatan Pak Hong. Lebih baik kita jemput dia. Tidak, kamu bawa saya saja. Pak Hong bawa saya. Ya. Paman sudah larut malam, mau kemana? Ada urusan mendadak, keluar sebentar, segera kembali. Yegen, kita pergi baik. Wenjun. Jangan pergi kemana-mana. Tinggal di rumah dengan baik. Saya Kilyar sebentar segera kembali. Setelah kembali ada hal yang ingin saya bicarakan denganmu. Baik, ayo pergi. Wenjun, kakekmu kenapa? Anda bekerja di departemen mana? Saya tidak punya tempat kerja tetap. Di mana saya dibutuhkan. Saya akan pergi ke sana untuk membantu. Wah, Anda mirip dengan saya. Kita adalah batu bata revolusi di mana dibutuhkan di sana kita berada. Lihat, saya adalah seorang pekerja serabutan. Untuk kebersihan lantai 4 dan 5 semuanya menjadi tanggung jawab saya. Tapi kadang-kadang, saya juga perlu membersihkan lantai lain. Misalnya setiap akhir pekan ada 2 kali. Harus membersihkan lantai atas apa? Ruang istirahat perpustakaan. Ruang rapat dan sebagainya. Sudah lama berbicara dengan Anda, saya harus pergi membersihkan ke depan. Lain kali kalau ada waktu kita bisa ngobrol lebih lama. Wah, Paman sudah lama tidak bertemu. Hari ini tidak perlu bersih-bersih. Lupa bilang, sekarang saya bukan lagi petugas kebersihan. Sekarang saya adalah asisten bisnis. Ya, divisi baru sedang merekrut orang. Ada 2 posisi dan saya dapat rekomendasi. Sekarang sudah menjadi asisten bisnis di divisi baru. Itu bagus sekali. Sekarang kerjaannya capek enggak?
Kerjaannya sih nggak terlalu capek, tapi soal kehidupan. Baru-baru ini nemu hal yang bikin saya sangat kesal. Om, kamu bilang hidup kita ini, kenapa nggak bisa sesuai keinginannya? Saya sebenarnya nggak mau nyakitin orang. Tapi, banyak hal yang berantakan. Semuanya datang ke saya. Banyak banget masalah. Semuanya saling berkaitan. Bikin saya merasa hidup ini benar-benar melelahkan. Oh Om, selamat pagi. Nak, kamu siapa? Kamu berani nggak sopan? Kamu tahu nggak ini adalah Pak Hong, direktur perusahaan kita? Sudong. Om, kamu Pak Hong. Maaf Pak Hong. Saya akan langsung ke intinya. Saya harap kamu keluar dari perusahaan saya. Baik untukmu maupun untuk Anran. Ini adalah hal yang tidak menyenangkan. Tapi kamu harus tahu kalian berdua nggak boleh bekerja di perusahaan yang sama. Pasti akan ketemu. Ketemu nanti jadi canggung. Dan Wenji kalalihat. Hatinya juga nggak enak. Saya punya uang di sini. Kalau kurang, berapapun kamu mau saya bisa kasih. Uang ini saya nggak bisa terima. Anda tahu nggak sekarang untuk saya, yang paling penting itu apa? Yaitu pekerjaan yang sedang saya pegang ini. Selama ini, aku hidup di bawah tatapan penuh penolakan orang lain. Hanya pekerjaan inilah yang kumiliki sekarang, yang membuatku merasa bahwa aku adalah orang yang berguna. Aku mengerti. Bagi kalian bertiga, ini adalah hal yang buruk. Tapi kalian harus paham bahwa kalian bertiga tidak bisa bekerja di tempat yang sama. Ini adalah permintaan. Dan juga perintah. Baik, aku pergi. Aku ingat saat pertama kali kita bertemu. Anda pernah mengatakan sesuatu padaku. Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang tidak bisa ditanggung oleh setiap orang. Tapi kali ini aku merasa, cobaan ini aku tidak bisa menanggungnya. Direktur Hong, apa Anda baik-baik saja? Baik-baik saja. Lihatlah aku. Mengapa harus memperlakukan anak ini seperti ini? Yegen. Mengapa menyetir begitu lambat? Gas lebih cepat. Hei, Zheng Yinsheng, apa kabar? Hidup bahagiamu akan berakhir malam ini. Apa maksudmu? Kamu membicarakan urusanku. Ya, aku katakan semuanya. Aku memberitahu mereka, Wang Qianxun adalah cucu yang mereka cari. Batu di hatiku akhirnya jatuh. Aku sangat senang. Ada pepatah kuno di Tiongkok, pernahkah kamu dengar? Disebut membalas dendam. Kamu membuatku sangat kacau. Tentu saja aku akan membuatmu menderita. Kamu membuatku tidak bisa makan. Aku akan membuatmu tidak bisa buang air besar. Pantas saja, sial. Aku sangat senang. Hei Xiao Yong. Kamu harus segera memberitahuku, di mana Wang Qianxun tinggal. Nyawa manusia dipertaruhkan.
Yegen, sudah larut malam mengapa macet? Ya Pak Hong, jalan ini kadang-kadang pasti macet. Setelah melewati bagian ini, tidak akan macet lagi. Siapa itu? Ye, dan kamu ya? Ada apa kamu datang ke sini larut malam begini? Qiansun, aku bilang begini nggak boleh. Nggak ada kewaspadaan sama sekali. Kalau orang yang mengetuk di luar nggak ngomong, kamu nggak boleh buka pintu, kamu bilang tempatmu ini berantakan banget. Kamu nggak tahu itu orang baik atau jahat. Kapan kamu jadi cerewet begini? Kamu bilang aku ini cuma anak kecil. Meskipun ketemu orang jahat, dia bisa ngapain aku? Kalau dia mau ngejambret gimana? Bilang ada apa kamu datang ke sini larut malam begini? Lihat ini apa? Mas bisa lebih cepat enggak? Pak Hong, sekarang kayaknya nggak macet lagi. Cepetan. Sedikit lebih cepat. Baik Pak Hong. Enak nggak? Kamu juga makan. Nggak boleh, aku beliin ini khusus buat kamu. Kamu beli banyak banget, aku sendiri mana bisa habisin makan aja. Kalau gitu kamu ambilin buat aku. Ayo. Kalau kamu ambilin buat aku pasti lebih enak. Cepetan makan, nanti dingin. Aku lupa matiin HP. Nggak apa-apa, dengerin aja. Kurang hati-hati ya. Angkat dong. Kenapa, ada apa Wenjie? Aku nggak tahu. Tangan aku kayak kram gitu. Wenjie, kamu nggak apa-apa, kenapa tiba-tiba muka kamu juga kayak nggak enak? Rasanya jantung aku berdebar kencang dan kacau. Rasa yang aneh.
Pas Mama meninggal rasanya juga kayak gini. Berdebar kencang dan kacau. Cepetan, cepetan. Ayo, ayo cepetan Mas, kenapa? Depan kayaknya ada kecelakaan. Kecelakaan. Permisi, ada kecelakaan di depan. Tolong pelankan kecepatan Anda. ...61.888 mobil kakek. Pak sopir, berhenti, berhenti, berhenti. Di sini tunggu sebentar ya Pak, apa katamu? Tunggu sebentar, saya turun di sini. Oke, oke, oke. Bisa jalan sekarang nak, pulang saja. Tempat kembali. Halo, ada apa? Apa di mana? Oke, saya segera ke sana. Ada apa, Wenjie? Kakek kecelakaan, saya segera ke sana. Apa katamu? Paman saya kecelakaan. Ada apa? Kakekmu kecelakaan. Apa sebenarnya yang terjadi, jelaskan. Apa? Rumah sakit mana? Oke, saya tahu. Ada apa? Mama papa kecelakaan. Tabrakan dengan truk besar. Yedan, Yedan. Cepat panggil kakakmu pulang. Mama jangan panik. Saya langsung ke rumah sakit untuk melihat papa. Nyaman sekali. Malam ini tidur di sini nyaman banget. Apa katamu? Selesai makan cepat pulang. Jangan begitu, tidak punya perasaan. Saya tidur 5 menit saja. Oke katamu ya. 5 menit. 4:59. 56. 55. Kalau kamu terus begitu saya akan tidur di sini. 54. 53. 51. Kamu tidak punya hati nurani. Saya susah-susah bawa makanan untukmu. Kamu malah menyuruh saya seorang perempuan pulang malam-malam. Justru karena kamu perempuan. Dan sudah larut malam kamu tidak pulang. Kamu tidak takut orang tuamu khawatir. Kan aku tidak sendirian. Aku bersamamu. Kamu bersamaku. Jangan-jangan kamu mau tidur di sini. Aku bisa tidur di lantai. Kamu benar-benar mau tidur di sini. Tidur di lantai. Di sini cuma ada satu selimut, gimana tidurnya? Kalau gini kamu tidur di sini, aku tidur di sini. Tengahnya kita buat garis, jangan saling sentuh. Baiklah. Oke, sudah diputuskan. Lihat wajahmu, rasanya seperti rencana jahatmu berhasil. Hei Ye Feng. Kakakmu ada di sini, dia akan pulang sebentar lagi. Apa kamu bilang apa? Ayahmu kecelakaan. Wakil Direktur Chen. Kakekku gimana?
Wenjie Direktur Hong. Dia sudah diantar ke rumah sakit. Anran. Aku mau masuk untuk memastikan hal ini. Wenjie. Kakek. Dia kakekku. Kakek. Sudong. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah paman benar-benar sudah meninggal? Ya. Ketua memang sudah meninggal. Kita semua harus ikhlas dan menerima kenyataan. Ya Tuhan, gimana ini paman sudah meninggal Mama? Mama, kenapa dia pergi? Mama? Kenapa dia pergi? Apa yang terjadi, kamu bilang dong? Su Wenjie, kakekmu gimana? Aku sudah memastikannya tadi. Mama, kamu kenapa? Kalian masih berdiri ngapain? Mama, cepat panggil dokter. Ya, Mama. Mama, kamu kenapa? Mama, bangun dong. Mama, Jangan ribut lagi, tenanglah. Kakek masih di dalam. Mama, paman. Mama Linian. Bibi sedang tidak stabil, bawa dia istirahat. Baik, aku mengerti. Yefeng, bagaimana Yefeng? Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kabar paman? Ayah sampai sekarang belum sadar. Bahkan keluarga kita tidak boleh masuk. Mama, Bibi jangan sedih. Qiansun, kenapa kamu datang? Kamu besok masih harus kerja. Bibi kerja saya tidak penting. Benar, kamu jangan buru-buru.
Paman dia orang baik, pasti ada jalan keluar. Seharusnya tidak apa-apa, seharusnya tidak apa-apa. Kamu jangan menangis dulu. Apakah kalian keluarga Ye Gen? Apa masalahnya? Wakil Presiden Chen beritahu perusahaan tentang pengakuan Wen. Semua prosedur yang diperlukan untuk pemakaman. Tolong kamu yang melaksanakannya. Minta media untuk bekerja sama. Jangan terlalu melaporkan hal ini. Pemakaman ditetapkan 3 hari lagi. Wenjie. Pemakaman ketua direksi tetap 7 hari lagi. Kita semua tahu sifat kakek. Dia selalu bertindak dengan rendah hati. Tidak suka boros. Pemakaman ditetapkan 3 hari lagi. Baik, aku mengerti. Kakek benar-benar meninggalkan kita. Wen Jun, kamu temani bibi mereka. Beristirahatlah dengan baik. Kak, aku rasa sekarang harus menemanimu. Wen Jun, aku tidak perlu kamu temani aku pergi. Dengarkan kata kakakmu, pergi Wenjun. Tampaknya Tuhan cukup memberi saya muka. Selalu ada di pihak saya. Darah pengemudi mobil. Indeks alkohol mencapai 0,1 I. Dalam kondisi ini, terjadi kecelakaan. Jadi harus bertanggung jawab secara hukum. Kamu ngomong kosong. Ayah saya tidak pernah minum alkohol. Baik dari kesaksian sopir truk, maupun dari fakta bahwa mobilnya melintasi garis tengah, langsung menabrak truk di seberang. Kami menyimpulkan bahwa kecelakaan ini disebabkan oleh ayahmu yang mengemudi dalam keadaan mabuk. Tidak mungkin, pasti ada kesalahan dari pihak kalian. Tidak mungkin ini terjadi. Yedan, tolong tenang, lepaskan saya. Pak polisi, bisakah kalian kembali dan menyelidiki dengan lebih teliti? Karena Paman Gen, saya sama sekali tidak pernah minum alkohol. Kalau begitu kita tunggu sampai sopir mobilnya sadar. Luka-lukanya stabil, baru polisi bisa melakukan penyelidikan. Saya sudah bilang ini tidak mungkin terjadi. Ayah saya tidak pernah minum alkohol, pasti ada kesalahan saat pemeriksaan. Ada yang salah. Tidak, kalian harus menyelidiki sampai jelas. Yedan harus menyelidiki sampai jelas. Kamu membuat kami dalam kesulitan. Yedan, Kalian berbohong, saya beritahu kalian. Jangan sembarangan menyudah ayah saya. Kalian harus menyelidiki sampai jelas. Kalian sedang menfitnah ayah saya. Kalian sembarangan menuduh ayah saya mabuk saat kecelakaan. Tidak mungkin ini terjadi. bisakah kamu tenang sekarang? Masalah ayahmu belum jelas. Jangan membuat masalah yang lebih besar. Dia sedang berbohong. Ayah saya tidak pernah minum alkohol. Tenang dulu. Jangan membuat masalah yang lebih besar, oke? Pak polisi, masalah yang tadi kamu sebutkan. Kami sudah mengerti, tapi apakah harus bertanggung jawab secara hukum? Kami harus menunggu korban sadar dulu baru bisa membahasnya. Oke, terima kasih. Ayo pergi, harus menyelidiki sampai jelas.
merasa lega.